Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Bapak Irham Yuwanamu, MAPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran agama Islam di sekolah atau madrasah. Semoga beliau senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Tania Amanda Putri, mahasiswi Tarbiyah Reguler A1 semester 5 Universitas Islam 45 Bekasi. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran agama Islam di sekolah atau madrasah. Adapun video ini merupakan mini research, strategi, dan pembelajaran di luar negeri. Adapun lembaga yang saya pilih yakni Universitas Al-Ahqaf, Yaman. Yang pertama ada profil Universitas Al-Ahqaf, Yaman. Perkembangan Al-Ahqaf. Universitas Al-Ahqaf, Yaman merupakan Islamic International University di Timur Tengah yang berbasis Syafi'iyah dan telah menjadi anggota Universitas Gabungan Negara-Negara Arab. Selain itu, Universitas Al-Ahqaf memiliki perpustakaan terbesar dan terlengkap nomor 2 di Republik Yaman karena menyimpan manuskrip-manuskrip monumental ulama-ulama salaf. Universitas Al-Ahqaf ini didirikan di Hadramaut, negara Republik Yaman, di bawah keputusan Menteri Pendidikan nomor 5 pada tahun 1994 Masehi yang diterbitkan pada tanggal 27 Sya'ban 1414 Hijriah, bertepatan pada 8 Februari 1994 Masehi. Hingga kini Universitas Al-Ahqaf telah berkecimpung di dunia pendidikan, mencakup administrasi dan pembendaharaan sesuai dengan dasar hukum, tata tertib, dan aturan yang berlaku dalam negara. Adapun visi Universitas Al-Ahqaf yakni kepemimpinan dan keunggulan dalam penelitian ilmiah dan pendidikan yang mengarah pada akreditasi akademik. Selanjutnya ada misi Universitas Al-Ahqaf, membangun program yang berkualitas dan kader pengajar yang kompeten dalam keilmuan dan riset, serta berkontribusi dalam mencetak lulusan yang unggul melalui lingkungan pendidikan yang memotivasi untuk berkreativitas dan meneliti, serta dengan jiwa Islam dan nilai-nilai kemanusiaan, serta berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan yang berkesinambungan. Adapun Rektor Universitas Al-Ahqaf sekarang yakni Profesor Al-Habib Abdullah Muhammad Baharun MA. Baik, selanjutnya ada fakultas di Universitas Al-Ahqaf. Yang pertama ada Fakultas Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum adalah fakultas yang pertama dari Universitas Al-Ahqaf yang didirikan pada tahun 1995 atau 1996 di kota Tarim, Hadramaut, kota yang menjadi pusat ilmiah dan keagamaan yang terkenal telah melahirkan banyak ulama. Fakultas ini menghadirkan metode unik dalam pendidikan dengan menggabungkan metode pendidikan konvensional dan sistem pendidikan modern. Perguruan ini diajar oleh para masyayikh dan ulama yang diakui kredibilitasnya dalam keilmuan dan pendidikan dalam mendalami Turots atau kitab-kitab klasik, di samping para akademisi dari dalam Yaman dan luar Yaman. Fakultas ini berupaya menyiapkan generasi yang intelek dalam bidang syariah dan ilmu hukum yang paham akan kebutuhan pengetahuan di era modern. Dari awal berdirinya, fakultas ini berusaha merekrut sebanyak mungkin pelajar dari putra-putra dunia Islam. Fakultas ini menonjol dalam kekuatan kurikulumnya yang mampu memenuhi persyaratan
spesialisasi yang ketat dalam bidang ilmu fikih, usul fikih, dan ilmu hukum. Di samping itu, fakultas ini juga berupaya untuk membentuk generasi ulama yang berkompeten di bidang ilmu pengetahuan Al-Quran, mustalah hadis, ilmu ekonomi Islam, perbankan, dan komputer. Salah satu metode pendidikan yang menonjol di fakultas ini adalah mendidik mahasiswa tentang moderasi jauh dari fanatisme, sektarian atau mazhab, gulu atau berlebihan dalam beragama, serta mengajarkan metode penelitian ilmiah terutama dalam kasus-kasus masalah kontemporer. Baik, selanjutnya ada Fakultas Manajemen dan Ekonomi. Fakultas ini berdiri pada 1995 Masehi. Fakultas ini memiliki peran dalam mempersiapkan dan mengembangkan serta mencetak kader-kader yang memiliki spesifikasi khusus dan mengarahkan sesuatu penyelewengan yang ada untuk memajukan masyarakat. Dan agar terwujudnya visi tersebut, fakultas ini bergerak dengan mencurahkan segala kemampuannya dalam menyediakan langkah-langkah dan program-program pembelajaran yang paling utama yang sesuai dengan realita dan arahan yang ada di tengah masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Selanjutnya ada Fakultas Ilmu Komputer. Adapun jurusan akademinya, yang pertama jurusan ilmu komputer atau computer science. Jurusan ilmu komputer telah dibuka oleh keputusan Dewan Universitas karena kebutuhan mendesak untuk mengikuti perkembangan teknis, elektronik, dan informasi yang sedang berlangsung. Program ini terkhusus untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan merancang sistem komputer dengan berfokus pada sisi pemrograman. Dalam spesialisasi ini, siswa mempelajari 45 kursus dengan quorum akademik 144 jam akademik. Program studi ini telah dibuka relatif lama untuk pelajar dari dalam negeri Yaman, akan tetapi mulai tahun ini dibuka untuk pelajar dari luar Yaman juga. Yang kedua ada jurusan perdagangan elektronik atau elektronik komersi. Jurusan ini didirikan pada tahun akademik 2002 atau 2003 sebagai tanggapan terhadap kebutuhan dunia modern. Selanjutnya ada Fakultas Bahasa dan Sastra. Fakultas Bahasa dan Sastra membawa tanggung jawab akan pesan perkembangan ilmiah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam perkembangan sosial dan kemajuan bersama. Sebagai bentuk realisasi dari semua itu, fakultas memberikan layanan yang terbaik untuk wacana dan strategi dalam sistem pembelajaran yang sesuai dengan realita masyarakat sosial dan mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya ada Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Banat Putri. Universitas Al-Aqaf dimulai pada tahun 1997 hingga 1998 di kota Mukalla, Hadramaut, Republik Yaman. Dari segi hitungan tahun pendirian, fakultas ini termasuk fakultas keempat di Universitas Al-Aqaf. Sementara didirikannya, fakultas ini telah menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan di bawah pengawasan Badan Pendidikan di tingkat tertinggi. Fakultas ini memiliki 4 jurusan yang dibuka untuk pelajar dari luar Yaman, yakni jurusan Dirosah Islamiyah, Al-Quran dan Ulumul Quran, Usuluddin, dan Teknik Komputer. Selanjutnya ada program Pasca Sarjana atau S2 Universitas Al-Aqaf khusus dalam bidang ilmu syariah, jurusan fikih dan usul fikih dengan jangka waktu pembelajaran maksimal 4 semester bagi lulusan S1 Al-Aqaf Yaman dan Al-Azhar Mesir, sedangkan 6 semester bagi lulusan S1 selain Al-Aqaf dan Al-Azhar. Selanjutnya ada Ribat Alawiyah. Ribat Alawiyah adalah salah satu pondok pesantren yang berada di kota Mukalla, Hadramaut, Yaman.
Ribat ini mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan mengkaji turots atau kitab-kitab klasik dalam berbagai bidang dalam jangka waktu 4 tahun. Ribat Alawiyah ini juga membuka pendaftaran untuk putri. Berada di bawah naungan Universitas Al-Ahqaf yang dipimpin oleh Profesor Al-Habib Abdullah Muhammad Baharun, MA, Ribat Alawiyah memperkenankan para santrinya untuk meneruskan pendidikan ke Universitas Al-Ahqaf setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Ribat. Di antaranya telah memiliki ijazah SMA dengan nilai rata-rata tidak kurang dari 7 dan usia ijazah tidak lebih dari 3 tahun dan membayar biaya pindah sebesar 1000 US dollar. Adapun bagi yang tidak memiliki ijazah bisa belajar di Ribat Alawiyah saja. Selanjutnya ada Markas Al-Lughah Arabiyah. Adalah program pembelajaran bahasa Arab secara intens untuk putra dan putri dengan menggunakan sistem kursus selama 2 semester yang disiapkan oleh Universitas Al-Ahqaf sebagai kelas persiapan bagi para pelajar sebelum melanjutkan belajar ke universitas. Kelas persiapan ini lebih menekankan pada materi-materi yang berhubungan dengan keterampilan dalam berbahasa Arab, baik dalam maharatul istima atau listening, dalam maharatul kalam, speaking, maharatul qiraah, reading, dan maharatul kitabah atau writing, yang berlokasi di kota Muqalla, ibu kota provinsi Hadramaut, Yaman. Baik, selanjutnya ada sistem pembelajaran di Universitas Al-Ahqaf Yaman. Proses pembelajarannya kombinasi antara konvensional dan kontemporer. Metode konvensional seperti hanya di pesantren, yakni bandongan, sorogan, diskusi, hafalan, tanya jawab, ceramah, dan demonstrasi. Adapun kontemporer yakni seperti yang kita ketahui dan berkembang di zaman yang sekarang, yang pembelajarannya berpusat pada peserta didik atau student center. Di sela-sela jam kosong, mahasiswa Al-Ahqaf Yaman mengikuti majelis ilmu yang di sekitar kota. Untuk menghindari ketidakseriusan mahasiswanya dalam belajar, juga dalam rangka menjaga kualitas keilmuan alumninya, maka Al-Ahqaf menerapkan sistem absensi pada setiap mata kuliah, di mana ketidakhadiran mahasiswa pada satu mata kuliah akan sangat mempengaruhi kelulusan mata kuliah tersebut. Dalam persentase absen, mahasiswa tidak hadir melebihi batas 10% dari jam materi pelajaran akan dianggap gagal dalam materi tersebut. Lalu selanjutnya ada hal yang membedakan universitas ini dengan universitas yang lain adalah sistem penilaiannya dan kenaikan tingkat menurut hasil tiap mata kuliah di tiap semester, yakni dari hasil penggabungan nilai dari ujian akhir dan 2 kali ujian penyaringan, yakni syahr awal dan syahr tsani. Selanjutnya ada ujian syamil. Ujian ini mengujikan mata kuliah dari semester 1 hingga semester akhir. Selanjutnya, satu mata kuliah tidak lulus, mahasiswa Universitas Al-Ahqaf wajib mengulang 1 tahun. Dari sini kita paham bahwa kuliah di Universitas Al-Ahqaf harus bersungguh-sungguh dan memiliki tekad yang kuat guna mencapai cita-cita. Adapun jam kuliah dari jam 8 pagi hingga jam 1 siang, dan adapun kelas sore dan kelas malam itu bergantung pada jadwal masing-masing. Selanjutnya ada jika mahasiswa ketahuan menyontek pada saat ujian, itu berarti sama dengan di DO atau di drop out oleh pihak universitas. Selanjutnya ada pun bahasa pengantar. Bahasa pengantar menggunakan bahasa Arab, kadangkala menggunakan bahasa Inggris untuk materi tertentu.
Selanjutnya ada kultur sosial kemasyarakatan yang agamis sehingga mendukung para mahasiswa lebih giat lagi dalam belajar. Baik, selanjutnya ada analisa sistem pembelajaran di Universitas Al-Ahqaf Yaman. Menurut saya, pembelajaran di sana sudah mencakup 3 paradigma belajar sekaligus. Yang pertama, paradigma belajar behavioristik, yakni di Al-Ahqaf masih melaksanakan pembelajaran klasikal. Misal para mahasiswa mengikuti majelis-majelis ilmu seperti halnya yang dilakukan di Ponpes. Metode ini berpusat pada guru atau teacher center yang meliputi bandongan, sorogan, diskusi, hafalan, tanya jawab, ceramah, dan demonstrasi. Yang kedua ada paradigma pembelajaran konstruktivistik. Peserta didik akan aktif mencari untuk membuat pengertian tentang apa yang ia pahami. Hal ini memiliki arti bahwa belajar adalah sebuah kegiatan yang berbasis mencari tahu secara mandiri, menyelesaikan masalah, dan menemukan. Dari hal ini kita paham bahwa sebagian besar mahasiswa Al-Ahqaf sudah menerapkan pembelajaran konstruktivistik ini, seperti halnya mahasiswa menghadiri majelis-majelis ilmu di sela waktu kosong kuliah, dan para dosen di sana pun membuka pintu lebar untuk mahasiswa yang belum paham materi kuliah di luar jam kuliah. Hal ini secara tidak langsung membuat rasa ingin tahu mahasiswa besar. Selanjutnya ada paradigma pembelajaran kognitivistik. Pembelajaran ini melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya dengan melibatkan proses berpikir atau bernalar. Paradigma ini masih memiliki korelasi dengan kegiatan kemahasiswaan yang menghadiri majelis ilmu. Lalu yang terakhir, pembelajaran di sana memenuhi semua aspek proses pembelajaran menurut Bloom, yakni kognitif, afektif, psikomotorik, sosial, dan spiritual. Seperti halnya Rasulullah SAW memuji Yaman, yakni penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada pada Yaman, fikih ada pada Yaman, dan hikmah ada pada Yaman. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dengan hal ini, pembelajaran di Al-Ahqaf sudah memenuhi aspek proses pembelajaran menurut Bloom. Sistem pembelajaran Universitas Al-Ahqaf yang bisa diaplikasikan dalam pembelajaran PAI di Indonesia khususnya. Yang pertama ada pembelajaran klasik dan kontemporer, metode konvensional seperti halnya di pesantren, yakni bandongan, sorogan, diskusi, hafalan, tanya jawab, ceramah, dan demonstrasi. Adapun metode kontemporer yakni seperti yang kita ketahui dan berkembang di zaman sekarang yang berpusat pada peserta didik atau student center. Selanjutnya ada sistem absensi. Sistem absensi yang ketat dapat diaplikasikan dalam pembelajaran PAI guna melatih kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti KBM. Selanjutnya ada ujian syamil. Ujian ini mengujikan materi dari kelas dasar hingga kelas akhir. Hal ini jika diaplikasikan dalam pembelajaran PAI harus disesuaikan dengan lembaganya. Lalu hal ini dapat mematangkan materi-materi PAI yang telah dipelajari sehingga peserta didik mampu menjelaskan kembali materi-materi yang telah lalu. Selanjutnya ada semangat para mahasiswa Al-Ahqaf yang patut kita contoh, yang patut peserta didik kita contoh dalam mencari ilmu, karena mereka memanfaatkan waktu luang untuk menghadiri majelis-majelis ilmu di sekitar kota.
Hal ini dapat dijadikan tauladan bagi peserta didik kita dalam menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.